Ini dia Kalau saya tips dulu tidak menulis belajar nulis, dari Om mungkin Profesor. saya tidak punya keinginan untuk membaca, tidak mempunyai kegemaran untuk membaca. Karena setahu saya mau menulis karena saya pernah membaca. Begitu kita membaca, saya membaca ada banyak hal di kepala saya. Saya sering bilang ke mahasiswa saya sebenarnya mendadak kepala kita hamil dengan sejumlah gagasan, sejumlah kosakata, sejumlah memori dan lain sebagainya, dan itu hanya bisa nyaman tubuh kita kalau itu dituliskan. Dan ajaibnya tubuh kita begitu dituliskan ternyata yang muncul bukan hal yang sama dari yang kita baca, tetapi sesuatu yang berbeda. Jadi ketika melewati diri kita, rupanya apa yang ada dalam kepala kita itu berubah menjadi sesuatu yang baru, yang khas dengan diri kita. Maka saya bilang, kalau kita pengen menulis, kita membaca, dan untuk menulis kita nggak usah belajar, karena apa yang ada dalam kepala kita itu yang akan keluar dengan caranya sendiri dan niscaya khas. Kecuali orang-orang yang ingatannya fotografik ya, yang ingat betul apa yang dibaca. Tapi untung saya bukan orang yang mengingat dengan baik, sehingga yang saya dapatkan adalah kerangka. Nah, karena saya punya utang ilmu pada keterampilan pada Mas Toto itu, maka sejak awal saya menyambut penulisan cerpen ini. Cerpen ini saya bilang muncul di awal reformasi, karena itu kritik misalnya bermunculan di banyak tempat, tetapi sebagai penyair jenis Mas Toto, saya kira penyair yang bukan penyair salon atau penyair protes, karena bukan penyair protes, bukan penyair kiri, maka puisi-puisinya puisi-puisi simbolik, puisi-puisi metaforik, forma banyak di mana-mana, simbol banyak di mana-mana. Karena itu bahkan pada saat menuliskan cerpennya, forma atau simbol itu masih ada. Kalaupun ada protes di sana sini, pasti diselubungi oleh simbol tertentu. Misalnya ada Ratu Jangjawokan ya, Ratu Pistol misalnya, ada Ratu Pistol di sini, itu kritik terhadap kita punya gubernur perempuan waktu itu, punya beberapa kebijakan yang ya pasti ada yang disukai dan ada yang tidak disukai, kemudian didukung oleh kelompok Jawara, artinya memiliki kekuatan paramiliter yang cukup serius. Lalu digabungkanlah misalnya itu menjadi Ratu Pistol. Itu metafora dari satu sosok yang ada dalam realitas. Jadi cerpennya tetap saja simbolik, tetap saja metaforik, tetapi yang menarik dari cerpennya, yang tadi itu kenapa begitu, karena basisnya penulis puisi. Penulis puisi seperti saya misalnya, saya juga menulis puisi, agak susah untuk menuliskan sesuatu secara gamblang, secara lugas, sebagaimana realitasnya. Jadi kepala ini sudah secara otomatis pasti akan membuat filter tertentu dengan simbol tertentu. Nah, itu juga ditemukan di situ. Nah, itu menariknya. Kemudian yang kedua, ceritanya di zaman reformasi ada protes, karena kita pada zaman reformasi kita tahu, kita punya semangat waktu itu, kita tiba-tiba punya mimpi bahwa Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Karena kita punya mimpi Indonesia akan jadi lebih baik, kita kritisi beberapa hal yang kita anggap akan menghalangi mimpi kita itu. Ada kritik kanan, kritik kiri, ada sistem pemerintahan, cara bermasyarakat dan seterusnya. Muncul tuh tahun 98 sampai ke sini. Karena itu kita akan temukan ini. Nah, satu yang kita kemudian di zaman reformasi ini terhenti kritiknya pada saat Jokowi pertama sebenarnya kan. Jokowi pertama tiba-tiba kita hilang kritik karena kita kagum pada dia, memuja-muja dia. Jokowi adalah kita dan seterusnya gitu. Lalu Jokowi kedua semuanya kecewa, tetapi bingung untuk mengkritiknya karena kita pernah jatuh cinta pada dia. Sampai-sampai misalnya ketika kita ingin mengkritiknya, dengan malu-malu kita tidak menyebut Jokowi tetapi Mulyono. Karena kita pernah jatuh cinta pada dia, karena kita pernah ngebelain dia habis-habisan, karena itu sembunyi-sembunyi dengan kata Mulyono.
Tetapi apa yang terjadi pada negeri ini saat ini membutuhkan juga cara pandang yang berbeda, juga membutuhkan kritik. Kita butuh negeri ini menjadi lebih baik. Anak-anak kita, adik-adik kita, walaupun sedikit di sini, membutuhkan masa depan yang lebih baik. Dan itu hanya mungkin dengan kritik. Nah, cerpen ini, kumpulan cerpen ini, sejumlah kumpulan cerpen ini masing-masing memberikan cara pandang yang berbeda. Kalau kritik orang biasa bisa jadi lugas, langsung tunjuk hidung. Tetapi kalau dalam cerpen yang basisnya puisi, karena basisnya puisi, kritiknya menarik karena menggunakan hal-hal yang simbolik, tetapi juga nggak kental simbolik banget di dunia fiksi, di dunia sastra. Misalnya kita kenal ada 100 tahun kesunyian itu, Borges misalnya. Borges itu nulis puisi, dia juga kritik pada situasi di Amerika Latin, tapi sangat-sangat kental sehingga orang malah nggak bisa mengerti kecuali pencinta sastra. Misalnya kalau di Borges itu ada orang yang ada beberapa penjahat anaknya babi misalnya. Itu juga kritik sebenarnya. Dia mendoakan atau kesal pada pejabat yang penjahat agar anaknya itu jadi babi misalnya. Di sini tentu tidak seperti itu. Oke, jadi alasannya tentu puisi, sejumlah cerpen ini menarik yang dibutuhkan untuk kita untuk melihat hidup kita. Cerpen atau puisi adalah jendela untuk melihat hidup kita dengan cara yang berbeda. Kalau berita itu biasanya 80 atau 90% sama dengan realitas. Apa yang ada di berita itu 90% sama dalam realitas. Dunia kita yang sudah pakai berbasis video langsung peristiwa itu menceritakan realitas secara langsung, tidak pakai perspektif. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah cara memandang realitas dengan perspektif, bukan cara memandang realitas sebagai realitas. Karena realitas sebagai realitas sudah banjir kita dapatkan. Yang kita butuhkan bagaimana cara melihat sesuatu dengan struktur atau cara nilai tertentu. Salah satunya misalnya boleh diterusin nggak gitu ya Siva ya? Ada Socrates